sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kesempatannya kita semua dapat berkumpul di sini. Buat rekan-rekan semua dapat join di live IG pada hari ini dan saya juga diberikan kesempatan untuk menemani narasumber kita yang cantik banget nih hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan juga saya Bayu Novanto Irawan. Saya sebagai Duta Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya dan juga saya sebagai Kepala Bidang Public Relation di Hima Prodi Akuntansi. Nah, sebelum memulai sesinya, alangkah baiknya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Untuk yang pertama ada pembukaan dari moderator, yaitu saya sendiri. Lalu yang kedua ada opening. Lalu yang ketiga ada sesi sharing dengan narasumber. Lalu yang keempat kita ada sesi Q&A. Jadi di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua yang telah bergabung. Lalu yang terakhir kita ada closing. Nah, sebelum memulai ini, saya ingin mengingatkan buat rekan-rekan semua, jadi bisa disimak baik-baik karena sesi sharing pada kali ini bakal seru banget. Jadi, saya ingin memberi sedikit gambaran buat rekan-rekan yang baru bergabung di sesi kita pada kali ini. Jadi, The Next Leader ini mengadakan suatu kegiatan yaitu sharing-sharing. Sharing-sharing tentang problem-problem yang ada di mahasiswa pada saat ini. Jadi, contohnya waktu itu, kita membahas dengan tips and trick belajar di tengah pandemi. Lalu yang kedua ada entrepreneur. Lalu yang ketiga ini nggak kalah serunya. Kalian pasti sudah baca sesi judul topiknya pada kali ini, yaitu ada Let's Talk Getting Your Master Degree and Summer School with Scholarship. Nah, kalau temanya udah seru, pastinya kita harus ditemenin sama narasumber yang nggak kalah serunya juga. Udah ada Kak Fitria Nawawi yang udah bergabung dengan kita pada hari ini. Halo Kak, bisa disapa nih semuanya. Halo Kak Fitri. Semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya nih buat bergabung dengan kita pada hari ini. Gimana Kak kabarnya? Baik aja kan Kak? Alhamdulillah baik-baik aja. Bayu gimana sama rekan-rekan semuanya, baik-baik aja kan ya? Semoga sehat walafiat. Alhamdulillah baik-baik aja. Ini Kakak di rumah aja atau gimana nih Kak? Iya, ini kebetulan lagi di kosan. Kebetulan hari Minggu lagi nggak ada aktivitas apa-apa sih. Jadi stay home aja. Oke. Nah Kak, ini udah siap nih buat langsung aja kita masuk ke sharing-sharingnya? Ya, siap. Harus siap. Oke, harus siap dong. Nah, kita mulai dari yang pembahasan sederhana aja nih Kak. Buat pemanasan nih hari ini. Buat pertanyaan pertama nih, simple nih Kak. Gimana sih Kak caranya supaya kita bisa dapatin beasiswa ke luar negeri nih Kak? Ini kalau ngomongin tentang cara, itu kan general banget ya pertanyaannya. Tapi kalau dari Perbanas sendiri caranya, itu dari administrasi atau dari mana dulu nih? Boleh mungkin dari administrasi dan terus dari kesiapannya kita gimana? Berarti dari lingkupan Perbanas aja ya berarti ya. Ya, jadi kalau kalau dari Perbanas itu sendiri untuk mendapatkan beasiswa itu yang pasti pertama nggak jauh-jauh dari CV sama motivation letter. CV sama motivation letter itu untuk masuk ke proses administrasinya kayak gitu. Nah, untuk caranya pastinya tentunya ada tips and trick. Nah, terus habis itu yang kedua harus siapin motivasi yang kuat, karena kalau semisal motivasi luar negerinya cuma buat jalan-jalan aja, kayaknya cuma gitu kan. Jadi harus punya motivasi yang dimana motivasinya tuh belajar bertukar budaya juga nantinya, sama belajar mengenai intinya motivasinya tuh harus dikuatkan karena pengen belajar gitu, pengen nambah pengetahuan. Terus habis itu sama komunikasi bahasa Inggris sih, apalagi kan kalian kan keluar negeri, nggak mungkin kan kalau misal bahasa Inggrisnya kurang, tapi bukan menutup kemungkinan bahasa Inggrisnya harus pro gitu, enggak. Yang penting kamu bisa dan kamu berani ngomong gitu. Jangan malu, intinya harus confident lah gitu. Harus percaya diri. Siap. Berarti ini kemampuan bahasa Inggris bukan syarat nomor 1 nih Kak buat bisa dapetin beasiswa luar negeri? Enggak sih, bukan salah satu. Kalau di Perbanas ya bukan salah satu sih. Yang penting motivasimu kuat dan kamu ada kontribusi untuk Perbanas.
Oh, oke, siap. Nah, terus nih Kak, setelah Kakak ngikutin student exchange di luar sana, dampak dan manfaat yang paling dirasakan sama Kak Fitria ini gimana Kak? Bisa diceritain nih, apa mungkin setelah kembali ke Indonesia langsung jadi bule atau gimana nih? Waduh, mungkin iya pas datang langsung jadi ini ya, warna kulit tuh jadi eksotis banget gitu loh. Iya. Waktu itu kan posisinya pas lagi summer school kan, tapi ya lama-lama jadi kembali natural. Tapi untuk manfaatnya, maaf ya ada orang. Iya silakan Ibu. Maaf ya guys. Malu banget. Gitu. Aku dari pengetahuan. Jadi waktu pas aku summer school kemarin, kan aku ikut dan ngambil course yang namanya tuh Co-Creation and Service Design. Dan itu aku belajar tentang gimana sih caranya kita ngedesain sesuatu yang dimana itu kalau misal nih kita ngedesain papan ya misal. Nah papan itu ngedesain meja. Nah mejanya itu bukan cuma untuk kita naruh barang, tapi gimana caranya meja itu bisa kita bisa multifungsi lah gitu kan. Intinya cara gimana bisa mendesain sesuatu yang lebih efektif gitu. Habis itu yang kedua, kalau dari aku pribadi sih rasa toleransi. Jadi rasa toleransi makin tinggi sih kalau dari aku pribadi. Kalau tentang pengetahuan itu pasti, tapi rasa toleransi sih. Lalu Perbedaan. ya untuk dampak buat ke pribadi sendiri ada nggak nih Kak? Jadi kita jadi bisa Kakak merasakan jadi memiliki wawasan lebih luas itu juga termasuk ya berarti? Iya termasuk banget itu, termasuk banget. Alhamdulillah pas aku ke Indonesia itu jadi kayak yang aku bilang tadi, bener-bener mungkin karena aku baru datang dari negara yang dimana itu pikiran mereka tuh bebas banget kan, bener-bener pikirannya tuh open banget gitu. Pas aku ke Indonesia aku bener-bener kerasa banget bedanya gitu. Yang biasanya mungkin aku suka ngejudge orang kayak arek itu loh, nenek-nenek gitu ngomong-ngomong. Tapi pas aku kesini aku lebih ke understanding gitu, lebih ke yang kayak cara memanusiakan manusia, gimana ya ngejelasinnya ya, kayak lebih toleran gitu loh sama orang-orang sekitar gara-gara kita pernah tinggal di luar negeri. Oke, ya alhamdulillah banget berarti kalau dampaknya banyak yang positif kan ya, berarti setelah mengikuti student exchange seperti ini. Iya, alhamdulillah banyak yang positif sih. Nah, terus nih Kak, buat hal-hal yang perlu dipersiapkan supaya kita bisa dapetin beasiswa itu seperti apa Kak? Mungkin dari persiapan dari diri kita masing-masing atau dari berkas-berkas dan sebagainya? Ya, seperti yang tadi udah dibilang juga, yang pasti pertama motivation letter sama CV, itu yang pertama. Terus habis itu yang ketiga, kalau di Perbanas itu, kalau misalnya kita udah lolos dari sisi administratif, itu kita bakal ada namanya wawancara ya. Wawancara itu yang dimana, kalau pengalamanku itu, dari motivation letter itu aku ringkas jadi sebuah PPT yang dimana nanti kita itu presentasi hanya 3 menit. Dan untuk presentasinya itu sendiri, untuk PPT-nya juga pastinya harus ringkas. Dan itu juga ada tips and trick-nya. Jadi kadang kan kalau aku lihat tuh, kemarin kan aku sempat yang terakhir ini aku kan jadi panitianya. Dan beberapa aku tuh ngelihat ada orang yang mereka tuh wawancara, presentasi tapi kayak bertele-tele gitu loh. Nggak to the point, kayak kamu tuh maunya apa gitu. Jadi setelah wawancara itu ada yang namanya fokus FGD itu kalau nggak salah. Mungkin ada yang pernah dengar FGD nggak sebelumnya atau pernah ikut? Udah ya? Itu buat rekan-rekan bisa nanti kolom di komen ya kalau misalnya ada yang pernah. Iya. Ya jadi gitu sih, pertama tahapannya ada
terus ada seleksi administratif, terus habis itu wawancara, terus presentasi, habis itu terakhir ada FGD. Jadi FGD itu kalau di Perbanas itu jadi nanti beberapa peserta itu dijadikan satu tim, terus habis itu baru kayak dikasih kasus dan disuruh untuk memecahkan kasus tersebut gitu, atau enggak ya dicari problem solving-nya lah gitu. Cuma sebenarnya bukan itu sih yang dinilai, tapi gimana cara kamu kerjasama satu sama lain. Oke, nah berhubung dari tadi kita bahas tentang motivation letter nih Kak, bisa kasih sedikit tips nih, bocoran nih kalau boleh ya, kasih tips and trick bocoran tentang gimana sih cara kita bikin motivation letter supaya bisa menunjang kita buat dapetin beasiswa itu. Ada nih, kasih sedikit aja nih Kak, kalau dibolehin ya. Boleh banget. Ini insya Allah ya, ini kan pakai caraku ya, mungkin tiap orang caranya beda-beda ya kan. Nah kalau caraku sendiri itu pertama, kalau dari motivation letter ya, kan pertama itu aku pakai bahasa Inggris, itu yang paling penting sih, karena kan namanya juga kita mau student exchange ke luar negeri, nggak mungkin kita pakai bahasa Indonesia kan. Atau kita harus menarik hati kita dengan bikin motivation letter itu dengan bahasa Inggris, itu dulu sih yang pertama. Terus untuk kalau kita bikin motivation letter itu kan ada paragraf-paragrafnya kan. Nah itu tuh kalau bisa gimana ya, susah nggak ada laptop kayak nggak bisa ngejelasin gitu tuh nggak sih. Tapi yang pasti paragraf pertama itu ngejelasin profil kita sesederhana mungkin, kayak misal nama saya ini, itu umur saya sekian kayak gitu dan lain-lain. Baru setelah kamu ngejelasin tentang profil kamu, short profile, kamu ngejelasin tentang background kamu, kayak kamu tuh pernah aktif menjadi apa, terus habis itu kelebihan-kelemahan kamu apa. Terus setelah kamu ngejelasin tentang background kamu yang sebelumnya, kamu jelasin your current activity gitu kan, kayak aktivitas kamu tuh sekarang ngapain aja sih, kayak misal mungkin Bayu sekarang menjabat jadi manajer HMJA, misal seperti itu. Gimana nih Kakak setelah mendapatkan ilmu setelah student exchange di luar negeri, caranya Kakak buat mengimplementasikan ilmu yang udah didapat itu ketika sudah sampai di Indonesia? Ya, kebetulan aku waktu itu ngambil mata kuliah Creation and Service Design, dan kebetulan itu untuk saat ini masih belum bisa saya aplikasikan di Indonesia, karena mungkin berhubung saya masih kuliah juga kan, mungkin nantinya pas saya sudah kerja mungkin bisa saya aplikasikan seperti itu. Tapi untuk saat ini materi atau ilmu yang saya dapat masih belum bisa saya aplikasikan, masih belum diaplikasikan gitu. Okay. Tapi mungkin kalau sisa mungkin nih nanti insya Allah kalau misalnya saya kerja di suatu proyek yang berhubungan dengan desain, mungkin baru bisa saya aplikasikan sih. Kayak amin. Nah, diaminin nih Kak sama semua penonton yang di sini nih. Amin. Ada dari Bu Lucia nih. Jadi kesempatan yang luar biasa buat ngikutin student exchange nih. Jadi buat rekan-rekan semua gak usah khawatir, bisa langsung aja nih kita coba nih pengalaman baru juga student exchange ini buat kata Kak Fitriani tadi buat nambahin wawasan kita supaya lebih luas lagi. Seperti itu ya Kak. Nah, oke. Nah Kak, kita langsung next nih ke sesi selanjutnya, yaitu ada Q&A. Jadi kita di sini bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua nih yang udah mengirimkan pertanyaan nih Kak. Kita ke pertanyaan pertama ya Kak, dari Tira. Saya mau tanya Kak, untuk bisa dapetin student exchange yang bisa kita lakuin dari semester awal itu apa aja ya Kak? Terus kita bisa milih nggak negara mana yang kita mau? Atau kita cuma bisa memilih negara yang sudah direkomendasikan oleh kampus? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Nah, kalau yang pertama, ini dari pengalaman pribadi aku sendiri ya. Mungkin tiap orang pasti beda-beda. Nah, kalau dari aku pribadi, pertama aku baru masuk Perbanas, aku itu udah, pas aku lihat di SIMAS itu kan udah ada tuh, kalau misal Perbanas itu ada kerjasama untuk melakukan summer school ke Belanda. Dari situ tuh dari awal tuh aku udah pengen, itu yang pertama, kayak pengen, kira-kira bisa nggak ya gitu kan.
Terus cara yang aku lakuin yang pertama, aku coba untuk aktif sih, karena kan waktu kita harmoni, kita kan diajarin untuk aktif ya kan, pertama. Nah, terus aku juga melihat Perbanas ini memang kampus kecil, tapi luar biasa, ya kan. Dan di situ aku pengen gimana sih caranya biar aku aktif di Perbanas kayak gitu. Jadi dengan cara ya udah aku selalu ikut kegiatan kampus, terus aku juga mencoba untuk aktif ikut organisasi, ya kan. Terus habis itu juga dalam akademik aku juga coba untuk menjadi mahasiswa aktif di kelas seperti itu. Terus lalu selain itu juga aku belajar selalu mencoba improve bahasa Inggris aku, walaupun grammarnya tuh susah, tapi yang penting aku mencari teman yang dimana aku bisa selalu praktek bahasa Inggris aku gitu kan, karena itu salah satu cara aku buat nanti semisal aku daftar summer school, terus habis ada wawancara, jadi bahasa Inggris aku tuh bisa gitu loh aku ngomongnya. Itu sih yang pertama. Terus masalah negara yang dituju, boleh nggak sih Kak kita milih negara yang itu masih belum direkomendasikan dari Perbanas? Kalau menurut aku pribadi sih, selama masih ada negara yang direkomendasikan dari Perbanas, pilih itu dulu. Tapi kalau misalnya nih nanti, misalnya dari Bayu sendiri ya, misalnya Bayu pengen ke Australia, sedangkan dari Perbanas masih belum menjalin kerjasama, nggak apa-apa. Bayu nanti misalnya ke International Office, terus ngomong sama atau berbicara atau konsultasi sama pihak International Office, ngomong kalau misal, Pak saya ingin mungkin melakukan summer school atau mungkin S2 pengen di Australia, nanti diomongin aja, mungkin nanti dari pihak International Office dicarikan suatu instansi atau mungkin universitas yang bisa diajak kerjasama, dan ya nantinya bakal ada program-program seperti student exchange, summer school atau kemana seperti itu. Berarti memang ya bisa dilanjutkan Jadi selama masih ada negara yang masih ada direkomendasikan dari Perbanas, kayak kemarin kan ada Malaysia, Thailand, Filipina, dipilih itu dulu nggak apa-apa, kan toh ada Jepang, Korea juga kan kemarin ya, Korea. Kalau sekarang ada nggak apa-apa, bisa konsultasi ya juga. Berarti ini emang udah didukung penuh ya kegiatan student exchange ini sama Perbanas juga ya Kak? Iya betul, sudah didukung penuh sama Perbanas. Karena tujuan dari Perbanas itu kan pengen semua mahasiswanya kan merasakan gimana sih luar negeri, dan menurut aku peluang di AC Perbanas Surabaya untuk keterimanya lumayan besar sih, apalagi kan banyak negara yang direkomendasikan kan, jadi jangan takut untuk coba. Oke, nah nih Kak, ada nih dari Rama Aditya Saputra 12. Nah ini juga kayaknya pertanyaan yang umum banget nih, kendala yang dirasain sama rekan-rekan semua buat ngikutin student exchange nih. Saya mau bertanya, bagaimana kalau saya masih belum mahir berbahasa Inggris tetapi ingin berkuliah di luar negeri? Nah kalau ada solusinya, di negara manakah yang paling bagus? Seperti itu Kak. Kalau menurut saya pribadi semua negara bagus ya. Semua negara bagus. Terus kalau misalnya pertanyaannya mengenai tentang gimana sih Kak kalau misalnya bahasa Inggrisnya belum mahir, saya nggak apa-apa sih. Pertama dicoba dulu aja daftar. Saya yakin semua anak Perbanas tuh sebenarnya bisa bahasa Inggris. Pasti kalian paham kan kalau ada orang ngomong bahasa Inggris. Cuma kalau menurut saya pribadi mungkin masih belum terlalu percaya diri, belum berani untuk ngomong. Tapi sebenarnya bisa gitu, sebenarnya bisa. Terus caranya buat improve ya selalu ini sih, kalau saran dari saya sih coba cari partner yang dimana partner kamu tuh lumayan bisa bahasa Inggris. Jadi kalian selalu ngomong gitu loh sama dia, nggak apa-apa salah kan belajar juga, dan jangan takut dinilai orang kayak so ancak pakai bahasa Inggris gitu kan, so ini karena orang Indonesia gitu. Maksudnya cuekin aja gitu. Soalnya kalau misal kita kalau kita nggak punya teman praktek bahasa Inggris tuh bahasa Inggris kita nggak bakal ke-improve kayak gitu sih. Terus sama kalau tips dari aku sih, kalau misalnya nih kalian yang suka nonton drakor, itu kalian jangan pakai subtitle bahasa Indonesia tapi pakai bahasa Inggris. Jadi sekalian bisa belajar. Jadi kan annyeonghaseyo gitu, annyeonghaseyo.
morning gitu kan, artinya nggak tahu ya benar atau enggak. Ya gitu lah, ya gitu. Pakai subtitle bahasa Inggris itu ngebantu banget. Nggak perlu les banyak mahal-mahal, bisa baca di YouTube juga. YouTube banyak banget itu mah cara belajar bahasa Inggris. Oke, nah ini juga ada nih Andi Kalamsyah ikut nimbrung nih. Jadi makin pengen belajar di luar negeri biar nggak close minded. Nah, bener banget nih. Jadi buat rekan-rekan nggak usah takut buat ikut student exchange nih. Dan buat dari KKS sendiri tuh kan nggak perlu diraguin nih dari kemampuan bahasa Inggrisnya Kak Fitri nih. Nah, saya pengen tanya nih dari Kakak Fitri ini berarti buat meningkatkan kemampuan berbahasa Inggrisnya tuh les atau otodidak gitu Kak? Atau yang lain? Aku otodidak sih. Pertama itu aku dari SMP aku suka nonton anime kan. Terus habis itu aku nonton anime tuh pakai subtitle bahasa Inggris, nggak pakai bahasa Indonesia. Dari situ lumayan terasa sih bahasa Inggris aku. Terus kalau dengerin lagu itu aku coba sambil baca liriknya gitu loh. Jadi sambil aku pelajarin kosakata baru juga kan, nemu kosakata baru. Terus habis itu yang ketiga ini sih aku suka nonton kayak American talk show gitu, kayak Ellen, Jimmy Fallon. Itu tuh aku pakein sisi, kan ada kan di YouTube ya subtitle bahasa Inggrisnya gitu. Aku belajar dari sana sih, otodidak. Ya, jadi kita belajar bahasa Inggris diselangi dengan hobi kita ya. Jadi biar nggak kerasa nih kita padahal hobi sama belajar juga. Iya. Oke. Nah ini Kak. Oke, next ada lagi nih dari Dion Anugrah Perdana S1 Manajemen. Apa aja sih yang harus dipersiapkan? Ini fokus ke mental untuk mendapatkan beasiswa penuh di S2 nih Kak. Mental seperti apa sih Kak yang dibutuhin buat bisa dapat beasiswa penuh? Kalau menurut aku pribadi sih mental baja kali ya yang benar-benar dibutuhin. Karena kalau semisal ngomongin tentang S2 toh nanti kalau semisal S2-nya ke luar negeri kan kita bakal jauh dari orang tua ya kan, terus kita jauh dari keluarga. Beda cerita kalau semisal di luar kota kan, kalau di luar kota kan mungkin bisa disamperin lah gitu kan, kayak mungkin bisa didatengin lewat mobil atau apa. Cuma kan kalau udah di luar negeri kan beda gitu loh, kayak vibe-nya tuh beda lah istilahnya, vibe-nya gitu kan. Jadi mental baja yang sangat diperlukan sih. Terus habis itu gimana caranya kita untuk selalu mandiri ya kan, ya kayak judul lagu lah, makan sendiri, masak sendiri. Ya itulah dia punya mental yang seperti itu. Apalagi kan orang-orang luar negeri kan, terutama Eropa, terkenal sama sifat yang independen banget kan. Beda sama orang-orang Indonesia yang sangat sosialis banget gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa apa-apa tuh ngatur sendiri lah. Dia harus punya mental baja sih kalau menurut aku. Oke. Tapi mental Perbanas ini anak-anak Perbanas kuat-kuat mah aku yakin. Dari harmoni aja kayaknya udah belajar gimana cara menjadi kuat. Belajar untuk aktif bisa. Perbanas mah keren. Iya. Dari Perbanas dari awal masuk aja kita udah dibentuk ya Kak buat punya mental baja ini. Kalau misalnya masih belum punya mental baja, ikut harmoni lagi aja, nggak apa-apa. Nanti dikasih materi-materi. Ya benar banget. Nah Kak, ini next dari pertanyaan dari M. Fahrezi Elvian. Saya ingin bertanya perihal kuliah di luar negeri. Itu kan persyaratannya ada melampirkan motivation letter atau essay. Nah, seperti yang Kakak sebutkan tadi, cara membuat essay yang benar agar menarik nih buat melamar beasiswa ke luar negeri itu seperti apa? Mungkin selain dari yang tadi sudah disebutkan. Caranya yang benar ya. Jujur sih, aku masih belum qualified enough untuk ngasih tips-tips yang Kak gimana sih caranya yang benar gitu. Kalau menurut saya ya, kalau esai sepertinya sama. Cuma untuk tips and trick yang motivation letter itu tadi yang di awal yang saya omong. Cuma kalau cara yang benar saya juga belum qualified enough sih untuk bisa jawab ya. Belum qualified enough untuk bisa jawab.
Cuma yang pasti ya itu dia sih, caranya sama kayak yang tadi motivation letter. Jadi kayak misal pertama ya jelasin kayak waktu singkat, terus habis itu jelasin tentang background ya kayak tadi lah yang motivation letter. Cuma untuk cara yang benar seperti apa, maaf saya belum qualified untuk menjawab seperti itu. Ya. Mungkin nanti di next waktu Kak Fitri udah bisa jelasin nih cara yang benar lagi nih tentang motivation letter. Insya Allah doain aja. Nah ini Kak, ada dari Reksi nih, mentalnya kuat gara-gara di Perbanas kita masuknya kan jam 6.15, ya pasti udah mental baja kalau gitu. Iya benar. Kayaknya Kak, Perbanas aja ya. Iya, spesial memang Perbanas ini Kak. Keren emang. Ini Kak, ada dari Desi Safira, buat pertanyaan selanjutnya. Kak, saya ingin bertanya bagaimana cara kakak beradaptasi dengan kondisi dan lingkungan di sana. Jadi mungkin dalam hal ibadah atau beberapa hal lain yang mungkin yang harus kita adaptasikan. Terima kasih. Sama-sama. Cara kita beradaptasi ya. Bener Yeah. pertanyaannya ya, bener ya. Cara kita beradaptasi ya. Nah, kalau pengalaman dari aku pribadi, pertama sebelum kita pergi ke negara tujuan, kita bisa browsing dulu lah. Kan sekarang canggih ya, ada internet, tinggal cari aja tuh. Kayak misal waktu itu aku cari budaya orang-orang Eropa tuh kayak gimana sih gitu kan, budaya orang Belanda tuh kayak gimana sih gitu kan. Pertama aku cari dari situ, terus aku coba untuk pelajari. Jadi pas aku kesana aku nggak culture shock kayak gitu. Terus yang kedua, kalau tentang ibadah, alhamdulillah aku waktu itu dipertemukan sama teman-teman bule yang mereka mempunyai rasa toleransi yang tinggi kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku sholat, aku mau sholat dulu ya gitu. Oh iya Vin, nggak apa. Jadi mereka bakal kasih kita silent treatment gitu loh. Kayak gitu. Yang penting kita terbuka. Intinya kalau kita ke Eropa sih waktu itu aku ya, itu kita jangan membatasi diri kita, tapi kita harus terbuka sama mereka kayak gitu. Soalnya kalau misal kita menutup diri, ya cuma kita nggak bakal dapat networking kayak gitu loh. Intinya beradaptasinya tuh dengan cara ya kita harus kenali tempat yang mau kita tuju, terus kita harus membuka pikiran kita. Dan kalau misal nanti ada scene ya, istilahnya scene kalau kayak di film, scene yang bagi kita tuh itu hal yang tabu. Kalau di Indonesia kita nggak boleh menutup diri kayak ih kok gitu sih gitu kan. Tapi kita harus coba untuk understanding gitu loh. Kita nggak boleh menutup diri kayak gitu. Kita harus mencoba untuk menghargai perbedaan. Harus menghargai. Ya, berarti Kak Fitri ini selama di luar negeri itu nggak menemukan kendala yang berarti tentang bersosialisasi dengan lingkungan di sana, dengan orang-orang di sana? Alhamdulillah nggak ada. Pertama aku tuh takutnya tuh ini kan aku di sini terkenal rame ya. Dan aku mikir kayak, aduh kayaknya aku kalau misalnya ke Belanda pasti jadi pribadi yang pendiam. Ternyata orang-orang bule tuh kalau misalnya kita terbuka, mereka tuh seru banget gitu. Aku punya satu temen yang dimana kita selalu bercanda berdua. Kayak misal tiap bangun tidur kan, kayak, hey what's up girl gitu kan, bercanda aja. Terus ya udah aku bercandain balik kan, hey what's up boy gitu kan. Jadi akhirnya itu malah jadi keterusan sampai jadi tiap hari tuh kayak itu tuh hal rutinitas kita tiap pagi gitu. Iya. Jadi jangan menutup diri lah. Dan alhamdulillah nggak ada kendala sih sama sosialisasi. Ternyata mereka seru banget mereka. Kalau misalnya kita mau juga terbuka sama mereka dan menghargai mereka gitu. Jadi dari kita sendiri. Kenapa? Ya. Jadi dari kita sendiri emang kita harus punya sikap dulu buat terbuka dulu sama open minded lah kasarannya. Iya betul. Okay. Indonesia bisa lah, Indonesia bisa. Ya, Indonesia kan ramah-ramah ya Kak? Iya ramah-ramah. Mereka seneng tuh. Ya. Nah, nih Kak, pertanyaan terakhir nih dari Adam. Halo Kak, halo. Mau nanya nih, saya itu pernah beberapa kali ikut program beasiswa atau summer school. Nah, terkadang kalau saya gagal, keinginan untuk mencoba lagi itu seperti takut dan nggak bisa menerima kenyataan. Lalu apa yang biasanya kakak yakinkan dalam diri Kak Fitri ini untuk terus bangkit dan berusaha? Kalau dari aku pribadi sih,
jangan takut mencoba ya. If it means to be, it will be gitu. Kalau semisal masih belum, ya berusaha terus aja gitu. Jangan takut salah, jangan takut, intinya jangan takut mencoba lah. Ini aku memakai prinsip ini tuh ketika ini sih pas waktu kemarin aku nyoba summer school. Kan awalnya aku maju mundur karena aku minder gitu loh, karena teman-teman aku waktu itu pada yang ya masya Allah gitu kan, mahasiswa yang beasiswa gitu kan, terus mahasiswa yang sering ikut lomba, ya kan gimana nggak minder ya, kan aku cuma aktifnya tuh aku organisasi, udah itu aja aku organisasi gitu kan. Terus tapi waktu itu aku disemangatin tuh sama Dova, jadi kita juga harus punya support system sih emang. Dan waktu itu aku kebetulan disemangatin sama Dova, nggak apa Kavi, dicoba dulu aja, kan kita nggak tahu kan, maksudnya kalau misalnya nanti ada masalah ya udahlah Kak, pasti ada solusinya gitu, yang penting Kakak dicoba dulu daftar. Kalau misal emang Kakak keterima berarti emang itu udah takdir gitu kan. Ya udah di situ aku langsung terbuka gitu loh pikiranku, kayak iya ya, aku nggak boleh takut mencoba gitu kan. Jangan karena rivalku itu semuanya orang-orang yang masya Allah, yang maksudnya kalau aku lihat tuh pinter lah, mereka pinter banget gitu kan. Tapi pas aku coba ya alhamdulillah, ternyata dengan kemampuan yang aku bisa, dengan motivasi aku dengan motivasiku yang kuat, ya alhamdulillah kita ketemu. Jangan takut mencoba sih kalau menurut aku, jangan minder. Oke, siap tuh. Tuh buat teman-teman nih yang lagi dengerin tuh, jangan lupa dicatat tuh, jangan takut buat mencoba dan jangan selalu minder. Jadi kita coba semua hal-hal baru buat nambahin pengalaman kita juga, buat ngikutin student action seperti ini. Nah, nih Kak, buat yang terakhir nih Kak, saya boleh minta nih Kak, buat Kak Fitri ini buat ngasih sepatah dua kata nih buat rekan-rekan semua sebagai motivasi supaya semangat buat mendaftarkan diri ikut student action, ngikutin jejak Kak Fitri ini. Jangan jejak Kak Fitri ya, kalian pasti bisa lebih lah ya. Ya kalau kata-kata semangat ya sama seperti tadi, jangan takut mencoba, jangan takut gagal. Walaupun semisal kalian nantinya gagal, toh masih banyak cara gitu loh. Insya Allah selama umur kita masih panjang, selama kita ada waktu, ya lakuin aja, just try it, gitu. Dan jangan takut, terus mencoba lah. Karena pengalaman tuh nggak datang sekali dua kali gitu kan. Selalu mau belajar. Walaupun semisal kalian kesalahan, terus belajar aja sih. Oke, siap Mbak Fitri. Soalnya nih saya pengen ke beasiswa ikut student action ya gara-gara Mbak Fitri ini. Soalnya dilihat kayaknya seru juga ini keluar negeri. Seperti itu. Pengen ya. Kemana Mbak, itu ke Jepang ya? Iya, kalau saya pengennya insya Allah ke Jepang sih Kak. Insya Allah, amin. Oke, nah ini Kak, setelah kita jalanin sesi sharing sama sesi Q&A tadi, izinkan saya juga buat mengambil kesimpulan dari pembahasan kita tadi. Mungkin aja setelah ini Mbak Fitri bisa menambahkan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu ketika kita ingin mendaftar, kita harus benar-benar punya motivasi yang kuat, memiliki komunikasi bahasa Inggris yang baik, namun juga bukan merupakan salah satu yang wajib kita bisai. Salah satunya adalah motivation letter. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Kak Fitri untuk tips and triknya dalam membuat motivation letter yang baik versi Kak Fitri sendiri. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa mengikuti student action banyak sekali hal positif yang akan kita dapatkan. Dan akan membuat kita khususnya mahasiswa lebih open-minded lagi, lebih terbuka, dan kita yang pasti memiliki wawasan yang lebih luas lagi. Jadi, buat rekan-rekan semua nih yang nonton, dan jangan lupa dikasih tahu buat teman-teman yang lain, nggak usah takut buat ngikutin student exchange atau summer school. Karena STIE Perbanas Surabaya sendiri sudah mendukung penuh adanya student exchange seperti ini. Jadi kalian nggak perlu takut buat masih ragu-ragu, masih takut, masih khawatir, masih gelisah buat ngikutin student exchange ini. Bener nggak Kak? Betul banget. Apalagi Perbanas tuh benar-benar memfasilitasi mahasiswanya buat buat global gitu. Jadi buat kalian jangan takut mencoba lah daftar. Apalagi negaranya banyak kan, Filipina, Thailand, Belanda,
Sunda, Korea gitu, kayak kurang apa gitu. Dicoba dulu aja, karena kita nggak tahu kan, if it needs to be, it will be. Oh, oke. Ya. Oke, itu buat dengarnya jawaban kan. Betul, kalau boleh tahu nih, kalau misalnya Kak Fitri ada kesempatan buat keluar negeri lagi, student exchange mau kemana nih Kak emang? Mau kemana ya? Mau nyoba, aku pengen nyoba ini sih, pengen nyoba Switzerland. Gak tahu ya, di sana ada atau student exchange. Pengennya sih, tahu lah ya, lihat nanti aja lah. Pengennya ke sana. Ya jangan saya ikut ke sana juga Kak. Ya apa, nanti kita berdua ya Pak ya. Oke, bareng-bareng. Oke, nih buat rekan-rekan semua, kita setelah ngikutin semua sesi pada hari ini, mulai dari saya sharing dan sesi Q&A. Di sini semoga rekan-rekan tadi sudah menyimak juga apa yang telah dikasih masukan dari Kak Fitria sendiri buat penyemangat kita bisa ngikutin student exchange di sini. Dan juga buat rekan-rekan semua, jadi student exchange ini dari gambaran saya ini hampir nggak ada negatifnya sama sekali ya Kak buat diikutin, karena semuanya berdampak ke kita, berdampaknya juga yang positif. Jadi buat rekan-rekan semua nggak usah khawatir dan ragu lagi buat ngikutin student exchange seperti ini. Nah, saya rasa cukup Kak untuk sesi sharing kita pada kali ini. Sebenarnya ini mau dilanjut 5 jam nih, boleh nih sebenarnya. Tapi kita cukup dulu. Ya. Saya rasa cukup juga. Saya ucapkan terima kasih juga buat Kak Fitri yang telah menyempatkan hadir di sesi sharing pada kali ini. Terima kasih banyak buat masukan-masukannya dan motivasi-motivasinya ke saya dan rekan-rekan semua. Ya, terima kasih juga buat para viewers yang udah mau nonton. Makasih juga dari TNL udah mau ngasih kesempatan juga, dan terima kasih juga lah intinya udah mau nonton dan mau mendengarkan sharing dari kita. Terus ya semoga bermanfaat lah ya, semoga bermanfaat. Ya nanti kalau misal pengen nanya-nanya apa-apa bisa DM aku aja. Enggak. Ya gitu lah ya. Tapi ya semoga membantu lah, semoga membantu pasti. Dan jangan takut, intinya kalau ada student exchange nanti daftar aja. Pokoknya yang nontonnya harus daftar semua ini, pokoknya harus daftar. Jangan takut. Ya, pasti Kak. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Kak Fitri. Saya juga mohon maaf nih Kak, misalnya ada salah kata yang saya ucapkan ke Kak Fitri yang nggak mengenakan. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Bisa saya persilakan untuk meninggalkan live untuk pada hari ini. Ya. Iya. Saya close ya Kak. Makasih Kak. Dadah. Assalamualaikum. Nah, jadi seperti itu buat rekan-rekan semua yang sudah dengerin nih masukan-masukan dari Kak Fitri. Dan juga sekali lagi saya ingatkan nih buat rekan-rekan yang pengen tahu lagi nih tentang apa aja sih yang bakal dibahas tentang dengan The Next Leader Perbanas Surabaya ini. Seru-seru semua dari yang pernah saya sebutkan di awal tadi. Ada tips and trick, dan pada hari ini kita juga membahas tentang student exchange yang pastinya rekan-rekan semua pengen kan, saya juga pastinya pengen ngikutin jejak Kak Fitri. Dan buat rekan-rekan saya ucapkan terima kasih juga yang telah join di sesi live IG pada hari ini. Dan juga saya mohon maaf apabila saya memiliki salah kata yang nggak mengenakan buat rekan-rekan semua. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan juga nih buat rekan-rekan, jangan lupa selalu stay tune di IG The Next Leader Perbanas Surabaya ini, karena setiap 2 minggu bakal membahas tentang problem-problem apa aja yang sedang dialami oleh mahasiswa ini, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Dan jangan lupa tuh bisa ditonton di IG The Next Leader Perbanas Surabaya tentang video UAS tuh. Jangan lupa di like, terus di share juga buat biar semuanya tahu tuh persiapan video UAS juga. Dan juga The Next Leader Perbanas Surabaya juga bisa lebih giat lagi untuk membantu rekan-rekan nih buat mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di Perbanas pertama. Seperti itu.
Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada penonton dan yang pastinya kepada para panitia yang telah menyiapkan kegiatan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.